Kitab Suwen bab 14, judul pembahasan subserial dan arak kental. Topik bahasan memaparkan cara pembuatan dan penggunaan subserial dan arak kental. Huangti bertanya, dengan 5 jenis biji-bijian membuat subserial dan arak kental harus bagaimanakah? Pada judul dan narasi pembuka muncul kata tangye yang berarti sop sereal dan lauli yang berarti arak kental. Sop dan arak yang dimaksud terbuat dari biji-bijian, bedanya sop lebih encer dan arak dihasilkan dari fermentasi yang lebih kental. Cipo menjawab, harus memakai beras padi sebagai bahan baku, memakai tangkai padi sebagai bahan bakar, karena beras padi lengkap dan tangkai padi padat kuat. Wangti bertanya, bagaimana bisa begitu? Cipo berkata, padi menerima ci harmonis langit dan bumi. Dari langit mendapat sinar matahari, di bumi tumbuh di atas tanah datar yang berair. Tumbuh di tempat dengan ketinggian yang sesuai, maka mendapat ci yang paling lengkap. Panen di musim gugur, maka tangkainya padat kuat. Wangti berkata, di zaman dahulu, tabib yang berpengetahuan membuat sop sereal dan arak kental. Namun meski sudah selesai dibuat, tapi disimpan tidak digunakan. Bagaimana penjelasannya? Cipo berkata, tabib berpengetahuan di zaman dahulu membuat sop sereal dan arak kental adalah untuk berjaga-jaga. Karena di zaman dulu, era damai fisik mental manusia sehat sejahtera. Sangat jarang penyakit. Maka dari itu meski sudah selesai membuat sop sereal, tetap disimpan, tidak digunakan. Sampai di zaman pertengahan, orang-orang tidak terlalu mementingkan pentingnya merawat tubuh, sehingga muncul banyak masalah fisik dan mental. Tapi kondisi fisik saat itu masih bagus, sehingga walaupun diserang patogen, penyakit bisa sembuh total setelah diberikan sop sereal dan arak kental. Wangti bertanya, manusia zaman sekarang meski sudah meminum sop sereal dan arak kental, tapi penyakit tidak bisa sembuh. Apakah sebabnya? Cipo berkata, manusia zaman sekarang makin tidak memperhatikan perawatan tubuh, sehingga muncul banyak penyakit. Begitu timbul penyakit, maka harus minum obat sebagai terapi dalam, menggunakan jarum batu, jarum halus, moksibusi sebagai terapi luar. Barulah penyakit dapat sembuh. Topik bahasan menjelaskan pentingnya pengaturan psikis atau Zen dalam merawat kesehatan dan pencegahan penyakit. Huangti berkata, suatu penyakit sudah berkembang hingga keadaan bentuk tubuh rusak, ci darah terkuras habis, sudah diterapi tidak dapat membawa hasil. Dalam hal ini bagaimanakah penjelasannya? Cipo berkata, hal tersebut berkaitan dengan senci atau psikis penderita, tidak lagi dapat mengembangkan peran yang seharusnya. Wangti berkata, apakah yang dimaksud dengan senci tidak lagi dapat mengembangkan perannya yang seharusnya? Cipo berkata, terapi jarum batu hanyalah suatu metode. Zen penderita dalam keadaan buruk, niat dan tekad tidak selaras dengan terapi. Meskipun terdapat metode yang baik, Zen tidak berfungsi seperti seharusnya. Maka penyakit tidak dapat sembuh. Kini kondisi pasien makin parah.
Sudah sampai ke taraf Qing atau esensi runtuh rusak. Shen pergi kabur, Ying Wei atau nutrisi pertahanan tidak dapat pulih lagi. Mengapa demikian? Karena tidak mengerti metode merawat kehidupan. Mengikuti kemauan tiada batas, sedih, cemas tiada henti, sehingga Qingqi seseorang menjadi runtuh, rusak, nutrisi darah layu tersendat, fungsi pertahanan habis, maka Shenqi kehilangan peran yang seharusnya. Terhadap metode terapi sudah kehilangan reaksinya, maka penyakitnya tidak dapat sembuh. Topik bahasan: pentingnya kerjasama penderita dan terapis dalam proses penanganan penyakit. Huangdi berkata, semua penyakit pada fase awal meski sangat halus, ringan, sulit dideteksi, tapi keadaan umumnya adalah pasti menyerang kulit lebih dulu. Ini adalah yang biasa kita sebut sindrom Biao atau permukaan. Kini setelah diperiksa terapis yang baik, dinyatakan bahwa penyakitnya sudah terjadi. Perkembangan dan prognosisnya menuju ke arah yang tidak baik. Sehingga dengan jarum batu tidak dapat disembuhkan. Minum larutan obat juga tidak dapat mencapai lokasi penyakit. Kini para terapis yang baik semua mengerti teori melakukan sesuai aturan. Menangani penderita seperti keluarga. Tiap hari mendengar perubahan suara, tiap hari mengamati perubahan warna, tapi penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Apakah karena terlambat menerapi? Jipo berkata, penderita adalah akar, terapis adalah cabang. Seumpama dua bagian yang berbeda dari satu tanaman yang sama tapi saling terhubung. Jika penderita dan terapis tidak saling bekerja sama, maka patogen penyakit tidak dapat ditaklukkan. Begitulah penjelasannya. Topik bahasan menjelaskan terjadinya edema beserta gejala dan cara penyembuhannya. Huangdi berkata, ada penyakit yang bukan timbul dari bulu halus permukaan luar, timbul dari kelemahan yang qi 5 organ Chang, membuat cairan kotor memenuhi kulit hingga yin qi mendominasi. Yin qi berdiam di dalam, sedangkan yang qi kian terkuras di luar. Tubuh membengkak sembab tidak dapat mengenakan pakaian yang biasa dipakai. Keempat ekstremitas bengkak hingga mempengaruhi organ dalam di area dada perut. Demikian yin qi tersekat di dalam dan qi air mengembang di luar. Bagaimanakah cara menerapinya? Jipo berkata, pertama, menyeimbangkan yin yang. Kedua, membuang timbunan lama dalam tubuh. Timbunan lama mencakup cairan dan darah beku. Ketiga, menyuruh penderita melakukan olahraga ringan anggota badan. Jika penderita tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, bisa dibantu terapis. Keempat, berpakaian agak hangat supaya menghindarkan tubuh dari serangan dingin. Kelima, penusukan pada kedua sisi permukaan kolateral. Demikian dapat mengembalikan tubuh pada bentuk semula. Keenam, membuka lubang keringat untuk mengeluarkan timbunan cairan lewat keringat. Ketujuh, melancarkan saluran kemih untuk membuang timbunan cairan lewat urin. 8. Memberikan asupan bergizi yang disesuaikan dengan musim untuk menguatkan tubuh.
Dengan demikian, yang Qi 5 organ Chang mengalir terdistribusi, sehingga mengusir timbunan yang menyerang 5 organ Chang. Sehingga Qing Qi akan terbentuk dengan sendirinya. Tubuh pulih kembali, tulang rangka dan otot saling berkoordinasi, Zheng Qi normal kembali. Huangdi berkata, penjelasan yang bagus.